almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Ya, Masjid Riyadh, kalau lihat bangunan Mekah di Masjid Riyadh itu ya, yang ada ruko-ruko di bawahnya itu ya, itu kalau sampai ke atas kubahnya besar, itu yang bangun Habib Anis. Dan Habib Anis nggak punya perusahaan, punyanya toko kecil. Ya, punyanya toko kecil. Dan Habib Anis tidak pernah minta sumbangan pada siapapun. Ya, nggak pernah minta sumbangan pada siapapun. Duduk sama saya berdua di bawah pohon belimbing, ya, bawah pohon belimbing. Belimbing itu bahasa Indonesianya apa? Belimbing ya. Soal itu asli Jawa itu ya. Pohon belimbing. Nah, sambil lihat bangunan yang baru dibangun belum jadi. Ngomong sama saya begini, siang-siang itu. Sama lihat bangunannya gini, Noval. Ya Beb, saya memang gak punya duit, tapi saya tidak akan pernah takut, karena saya punya Allah. Itu kalimat itu menghujam ke hati saya sampai hari ini. Saya memang gak punya duit, ya. Saya tidak akan takut, karena saya punya Allah. Tiap hari ya, gak ada istilah tukang, teman-teman, ini kelihatannya gak ada duit ya, jadi pembangunan berhenti dulu. Gak ada. Bangun terus, bangun, lanjut terus, lanjut. Selesai bangunannya. Ya, bangunannya selesai. Dan gak ngutang sama orang, dan tidak minta sama orang. Kenapa? Yakin punya Allah, yakin punya Allah. Nah, itu artinya zikir itu. Makanya disebutkan ciri-ciri wali Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para wali Allah itu orang-orang yang senantiasa berzikir baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud posisi berdiri, duduk maupun berbaring itu adalah posisi hidupnya manusia. Manusia itu kalau hidup, kalau enggak berdiri, duduk, ya berbaring. Artinya dalam segala keadaan dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keadaan ingat sama Allah. Nah, parahnya kita dalam sholat pun kita enggak ingat sama Allah. Parahnya kita ini. Kalau orang-orang soleh dalam segala keadaan ingat sama Allah. Parahnya kita dalam sholat pun kita gak ingat sama Allah. Lupa di dalam ingat, kan ngeri ya. Kalau orang maksiat lupa itu wajar, namanya maksiat. Tapi orang taat lupa loh, lagi ngadep Allah, lupa dia bersama Allah, lupa dia didengar sama Allah, lupa dia lagi bercakap-cakap dengan Allah. Ini kan parahnya luar biasa. Siapa itu? Gak usah lihat orang lain, kita sering seperti itu. Makanya tema pagi ini saya ngajak semua untuk jadi paham konsep zikir. Paham konsep zikir. Nah, caranya gimana sekarang? Biar hatinya ini bisa ingat sama Allah. Karena hasilnya luar biasa loh. Saya makanya kadang agak sedih kalau orang-orang harus mengeluarkan duit banyak untuk cari tenangnya hati. Oh, tenang hati itu gak butuh duit toh. Justru gara-gara mengeluarkan duit hatinya jadi gak tenang. Betul kan ya? Makanya konsep santri weekend kan kamu gak usah ngeluarin duit biar hatimu tenang. Karena banyak yang hadir rata-rata hatinya belum. Hati kita kan belum tenang, betul kan ya? Kadang tenang, kadang galau. Kadang tenang, kadang galau. Kita seperti itu. Nah, dengan begini nih maunya apa? Udah gak usah mikir duit. Biaya santri weekend saya kan kasih tahu sekitar 35 juta kalau orangnya ada total sama panitia 350 orang, 375 orang. Itu kurang lebih saya buat minim 35 juta sampai 40 juta. Saya nggak punya duit, tapi setiap hari Jumat 2 pekan sekali, berarti 1 bulan minimal buat kegiatan santri weekend harus ada sekitar 70 sampai 100 juta. Sementara guru saya melarang saya minta sumbangan pada orang. Telepon teman, aku butuh duit ya, bantu ya. Nggak ada, nggak boleh. Bolehnya cuman pemberitahuan secara umum. Pemberitahuan secara umum. Info siapa ingin ikut andil. Nggak boleh ngetuk pintu rumah orang, telepon orang satu-satu. Padahal jelek-jelek begini kan ya teman wong sugih ya akeh aku. Betul kan ya? Teman orang kaya banyak, teman orang miskin jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dan indahnya yang menyelesaikan semua pembangunan ini justru itu kebanyakan teman-teman saya yang miskin. Gali pondasi, ikut ngelepoh, ikut nyemen, betul kan ya? Bantu share, transfer. Habib ini contoh ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat hasil dari ojek online saya.
hasilnya 300.000. Bagi 2 ya Bib, 150.000 buat Habib, 150.000 buat saya. Nih, itu send, kirim bentuk kan ya, bukti transfer. Ada lagi yang Habib, ya saya nggak punya ATM, saya nggak punya buku tabungan di bank gitu kan ya. Gimana caranya nih? Store tunai 20.000 rupiah gitu. Ya punyanya itu ya. Justru yang nolong itu kebanyakan orang-orang susah. Orang-orang kaya yang sebetulnya sekali tanda tangan tuh ya 1 miliar cair, alhamdulillah nggak kesini. Alhamdulillah nggak kesini. Karena biasanya yang model begitu-begitu biasanya begitu. Tanpa mengurangi kehormatan yang begitu-begitu ya. Biasanya begitu. Tapi kalau yang susah-susah ini tulus, bahkan sama merasa rendah. Habib, maaf, saya cuma bisa bantu segini. Bukti transfer dikirimkan, ya. Tapi angkanya ditutupi spidol warna hijau, ya, coret-coret di hijau karena malu lihat angkanya. Padahal yang melunaskan Masjid Ar-Raudhah, yang ngurusi semua ini justru yang model begitu. Tapi nggak pernah judulnya kok sampai nggak ada uang. Contoh ya, ini contoh ya. Setiap Sabtu gajian tukang kurang lebih 16 sampai 20 juta. Gajian tukang yang bangun itu. Setiap hari Sabtu. Nah itu Mas Wahid tuh bagian mengingatkan. Jadi kalau udah lihat wajah Mas Wahid itu kalau hari Jumat atau hari Sabtu tuh sebetulnya kurang menyenangkan. Lihat wajah Mas Wahid hari Jumat atau Sabtu ya. Begitu Sabtu Wahid ngomong begitu aja, Beb, nah ini nggak enak nih. Nggak dipanggil tiba-tiba ngomong Beb, nah itu suara dan wajah yang kurang enak. Ada apa Wahid? Gajian Beb. Berapa? 15 juta. Oh ya, bentar lagi. Diambil di mana Beb? Engkau. Ya. Kalau engkau ini berarti belum ada. Bayangkan kamu jadi saya, jam 4 ditunggu tukang, jam 3 belum ada duit. Nah, kira-kira tenang atau stres? Ya makanya jangan jadi saya. Jadi dirinya masing-masing. Ya saya nyantai. Oh itu tukang kerja sudah ada rezekinya kok. Dia sudah kerja, kerjanya sungguh-sungguh, nggak mungkin disia-siakan sama Allah. Prinsipnya gitu. Ini tukang udah kerja beneran, berarti ada rezekinya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal saya minta, ya Allah tolong turunkan rezekinya tuh tukang. Asik tuh. Cuman bedanya saya yakin kamu was-was. Betul kan ya? Kalau saya ya yakin, kalau kamu was-was, cair tidak. Betul kan? Nah, contoh. Hari ini harus bayar 15 juta. Kemarin nggak ada. Kemarin waktu sore nggak ada, ya. Siang nggak ada. Subhanallah malam selesai majelis ada banyak tamu duduk-duduk. Saya kan diajari kalau mau pulang jangan salaman, Sebetulnya itu nolak orang salam tempel. Paham ya? Kalau mau pulang jangan salaman. Itu sebetulnya nolak orang salam tempel karena nggak enak pulang salaman nempeli duit. Itu kan nggak enak gitu. Tapi mau pulang betul nggak salaman. Cuman nyamperin saya, doanya ya Beb, ada amplop ditinggal. Doanya ya Beb, ada amplop ditinggal. Itu langka itu. Ya biasanya ya Beb mesti mengasih pulang ya tanpa amplop ditinggal. Itu biasanya. Tadi malam luar biasa. Ya amplop ditinggal itu amplopnya tipis tapi isinya tebel-tebel. Saya lihat isinya tebelnya ini kok tidak seperti biasanya ini. Rupanya santri weekend ini banyak rezekinya ini ya. Ini yang datang kelihatannya fuqara wal masakin tingkat tinggi ini ya. Jadi doanya kabul nih ya. Ya doanya kabul ya. Kan termasuk Habibnya betul kan ya. Saya kan termasuk fuqara wal masakin. Hutang 3,3 M belum terbayarkan. Ya, jangan lihat penampilan itu menipu saudara-saudara. Itu kan untuk hanya saja kendaraan untuk dakwah. Subhanallah. Terus saya suruh teman-teman, tolong dihitung. Saya kan paling tidak demen ngitung. Ya, demennya kan make. Ngapain ngitung ya? Bos itu kan pangkatnya make. Ngitung kan pangkatnya anak buah. Ya, cari anak buah yang ahli ngitung. Tolong dihitung. Nah, saya ngobrol sama yang lain. Setelah pulang tamunya, dihitung. Pertama Pak Bakir laporan, Habib hasil penjualan buku, jaket, dan lain-lain gitu kan ya. Sekian. Di Raudhah itu ada satu perjanjian, tidak boleh ngomong juta, nggak boleh. Ratusan ribu nggak boleh. Jadi kalau laporan, kalau ratusan ribu dirubah jadi miliar, kalau juta jadi triliun. Ya.
Paham ya? Kenapa? Biar telinganya saya dan teman-teman saya tuh biasa telinga gede. Sorry bro. Angka kecil nggak boleh kita dengar. Sugih kok ya. Orang sugih kok. Begitu kalau orang yang nggak paham kan kaget. Pak Bakir itu membacakan hasil dari infak, sedekah, jual jaket, jual buku malam hari ini total adalah 2.999 miliar. Wah, orang baru kaget. Wah, Habib sugih banget ya. Orang baru, orang lama paham itu 2,9 juta gitu kan. Saya bilang alhamdulillah sudah ada buat gajian tukang. Kurang 13 juta atau 12 juta, ya kan? Kecil gitu. Subhanallah, tadi ada yang lempar-lempar amplop. Tak suruh ngitung. Ini rekor nih. Seumur umur saya jadi Habib, ya, ngajar di Majelis Ar-Raudhah. Belum pernah dapat lemparan amplop habis pengajian di Majelis Ar-Raudhah nilainya segitu, belum pernah itu. Tanya sama teman-teman saya, ini saya umumkan ya. Dihitung tuh ya, nilainya 10 juta lewat sekian. 10 lewat sekian. Saya bilang, aduh rekor nih, subhanallah, alhamdulillah. Jadi total udah 13 juta. Nah tinggal nambah dikit kan, insya Allah ada saldo 2 juta kan cukup. Alhamdulillah. Jadi ya nyantai saja. Oh yang kerja tukang, yang gaji Allah. Kamu kok ikut bingung kan ya aneh. Itu artinya zikir. Itu artinya zikir. Tugasmu apa? Tugasmu ya kalau ngajar ya ngajar, kerja ya kerja. Kan saya kerja, buat buku, buat jaket ya. Itu namanya kerja. Jangan cari rezeki. Rezeki Allah yang ngasih. Ar-Razzaq wallah, bukan kerjaanmu. Rezeki Allah, tapi kamu keep moving, terus bergerak kayak Finding Nemo dulu. Tahu Finding Nemo? Ya, saya cuma lihat judulnya, nggak lihat filmnya. Cuman katanya teman-teman yang lihat, katanya teman-teman yang lihat, wah Bib itu ilmu yang luar biasa. Jadi ikan tuh hebat karena ikan itu tidak pernah berhenti bergerak. Terus bergerak, makanya ikan tuh nggak stres. Ciri-ciri ikan stres kalau udah mulai lambat bergerak. Terus diem, itu ciri-ciri ikan stres. Makanya kalau kamu udah diem nggak bergerak, ciri-ciri stres. Saya dipecat, saya nganggur, saya nggak kerja, nggak apa-apa. Kamu dipecat, nggak punya pekerjaan di kantor, nggak masalah. Tapi terus bergerak, bekerjalah semaksimal yang kamu bisa. Rezeki yang ngasih Allah, itu namanya zikir, namanya ingat dalam segala keadaan. Apalagi ketika dia dalam keadaan seperti itu, lidahnya berzikir. Ya, lidahnya berzikir. Kaitannya sama cari duit, ya keluarnya ya manggil Allah yang punya duit. Ya Hanan, ya Manan, dirayu dulu Allahnya. Ya Maha Pengasih, wahai Maha Penyayang, wahai yang Maha memberi. Ya Fattah, ya Razzaq, yang Maha membuka. Ya Allah, kalau ada bundel-bundel yang terikat, kalau ada pintu yang tertutup, kalau hati yang terkunci dan tergembok, gitu kan ya. Ya Fattah, ini maknanya luar biasa. Yang Maha membuka. Ya Razzaq, yang Maha memberi. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, yang Maha kaya. Ya Mughni. Kadang orang tuh zikir berhenti cuma sampai di yang Maha kaya. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Kata malaikat, betul. Kata malaikat, betul, pinter. Allah Maha kaya. Loh kamu butuh duit kok yang disebut cuma Allah Maha kaya. Kata Allah yang jalu minta. Ya Mughni, ya Mughni, wahai yang Maha mengayakan. Baru kamu dapat. Zikirnya enggak lengkap. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Ya Mughninya enggak disebut. Wahai yang Maha mengayakan. Yang Maha kaya, Maha mengayakan. Kemana-mana nyantai, naik motor tertawa. Enggak punya duit ini, tertawa. Ya Ghani, ya Mughni, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Nyantai, tenang hatinya tenang. Itu modal yang luar biasa. Lidahnya berzikir. Malaikat ngomong, ya Allah kabulkan ya Allah. Ini orang percaya akhir zaman itu langka. Yang ini percaya. Kata Allah Ta'ala, malaikat biar agak lama dikit. Ya, saya ingin uji itu. Percayanya itu percaya beneran atau percaya apa tergantung situasi ini. Memang pas gak punya duit percaya nih. Ya dipepetkan sampai entek duitnya. Zikirnya udah banyak gak berubah, percaya tidak ini? Percaya tidak. Lah kebanyakan orang gagal di situ. Awalnya semangat. Munjiyah baca, Nariyah baca, Yasin baca. 3 bulan gak ada perubahan, mental. Udah saya amalkan semua itu. Yang diajarkan Habib Novel, Habib Fulan Kiai, udah saya amalkan. Hasilnya sama saja. Ini judulnya gagal.
Berarti dia bukan percaya sama Allah, percaya sama amalan tanpa menyandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau percaya sama Allah, dia tahu yang maha memberi rezeki itu Allah, bukan amalan. Amalan tuh gak bisa ngasih rezeki. Itu sarana untuk merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikejar Allahnya. Allah, Allah, Allah. Amalannya ini hanya alat merayu Allah. Ya Allah, saya begini baca ini, saya panggil namamu ya Allah, ngerayu Allah, dirayu. Gini loh Mbak, kalau kurang paham mas ya, saya pakai Mbak. Insya Allah kamu paham. Mbak, yang mencintai itu hatimu atau mulutmu? Hati, ya, hatimu mencintaimu, mencintai orang lain, betul ya? Kalau ada orang pengen mendapatkan cinta di hatimu, dia ngomong, "Dik, I love you." Kamu langsung jawab tidak? Nanti dulu toh ya, lihat dulu, betul kan? Dik, I love you, kalung mutiara. Ya, ini namanya apa nih? Alat mendapatkan cinta. Kamu udah dapat memberikan cintamu untuk orang yang si mutiara? Nanti dulu toh ya, semurah itu Mbak. Ya, nanti dulu, cuman mutiara. Naikkan toh ya, rayuannya naikkan, betul kan ya? Lagi, Dik, ini Dik, kunci apartemen. Wah, apartemen atas namamu, ya, terbagus di kotamu, 3 kamar saya jadikan 1 hadiah untukmu Dik. Masya Allah, bukan siapa-siapa dan tidak minta apa-apa loh, tapi dalam rangka merayu, mau ngambil hatinya. Dan kebanyakan itu terenggut hatinya hanya karena seperti itu. Orangnya juga hadir. Ya, entah di sini entah di sana, kan berarti masih hidup hadir gitu loh ya. Nah, tanpa menuduh siapapun, walaupun yang tertuduh merasa. Yang tertuduh merasa, yang nggak merasa berarti bukan tertuduh ya. Gitu aja kok repot. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Kalau ternyata kamu tidak mengatakan I love you juga, ya, tapi orang itu terus ngasih, berarti kamu yakin ini orang betul-betul cinta, betul kan ya? Tapi kalau kamu tanpa respon, di I love you, sebulan gak kamu respon, 2 bulan gak kamu respon, 3 bulan gak kamu respon, bulan ke-4 mulai mencaci, bulan ke-5 memaki, bulan ke-6 narik kembali. Ya, kelihatan kalau ini gak cinta, berarti dia gak ngejar hatimu. Ya, dia gak ngejar hatimu, dia hanya memakai alat ini untuk mendapatkan yang dia inginkan, betul kan ya? Nah, Allah Ta'ala juga begitu saudara-saudara. Kamu kalau mau dapatkan Allah, ini semua amalan itu rayuan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Allah mau lihat sejauh mana kamu merayu Allah, dilihat. Lah kalau 3 bulan Yasin sama Allah belum dikasih yang diminta, belum dikasih yang diminta, pedot, ya sama seperti tadi laki-laki yang 3 bulan ngasih hadiah tapi nggak dapat jawaban cinta, akhirnya berhenti memberi, kemudian mulai mundur, kemudian mulai mencaci, kemudian mulai memaki. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang ingat sama Allah Ta'ala, dia ngejar dengan mulutnya, ngejar dengan tangannya, ngejar dengan tubuhnya, semua diajak ingat sama Allah, hatinya kontak gak putus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zikir dalam hati yang luas. Makanya orang perang ya bisa zikir, orang masak juga bisa zikir. Nah, repotnya sekarang ini banyak yang masak gak zikrullah, tapi zikir utang, zikir masalah, zikir rencana. Contoh masak mie, ya kelas-kelas santri kan mie gitu. Atau mungkin kos-kosan ya, paling cepat mie ya, mie merek apapun mie. 1 jam lagi mau ada janji temu sama orang, itu buat mie yang dipikir nanti pakai baju apa ya, nah, ya parfumnya yang mana ya. Ini jadi mie merek parfum, merek baju ini. Jadi kalau dimakan ya rasanya ya begitu, nggak ada rasanya. Beda orang yang masak ingat Allah, ingat Allah, mie, ingat Allah. Biar sehat nih makan mie-nya, bismillah ya Allah, gitu kan, biar sehat nih mie ini tak solawati, pengen ngajak taat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, jangan keras-keras, nanti banyak ludah yang masuk, repot, temanmu ketularan nanti gitu ya. Udah ingat. Nah, yang model begini masih banyak atau sedikit? Sedikit, ada tapi sedikit. Orang dulu tuh kalau masak itu sambil zikrullah. Masak sambil zikrullah. Orang dulu kalau nimang anak, pembantu zaman dulu, bukan sekarang ya. Kalau gendong anak majikannya,
itu nimang-nimangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak ganteng waliullah dulu. Saya masih ingat ketika ibu saya nimang adik saya kok. Ya, nimangnya ya gitu. Nah, adik saya aja dibegitukan, masa saya tidak? Ya kan begitu. Nah, kalau sekarang orang nimang anaknya lagunya nggak jelas. Nah, ya, lagu nggak jelas yang didengar, bahkan sambil tembong, ya Jeng, iya, nanti mau arisan di mana Jeng, iya, jangan lupa ya, kita pakai seragamnya model apa, masya Allah, sambil gendong sambil ngerasani ya, sambil gendong sambil ngerasani orang lain, gunjing orang lain, nggak ingat sama Allah, anaknya jadinya cap ngerasani, jadinya seperti itu.